Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum litahiyatal islamiyah tahiyatan mubarakah. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan min akhili jinalis salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi an'amana bitilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat orang tua kami yang turut hadir di malam yang berbahagia ini, dan segenap kepengurusan yang saya hormati. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran the King of the King, the love of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa tali gantungan, dan yang mana oleh Allah telah menciptakan ada yang putih, ada yang hitam, dan juga ada yang cantik. Jikalau putih seperti bidadari, jikalau hitam seperti Pogba, dan jikalau cantik seperti saya. Na'udzubillahi min zalik. Dan tak lupa pula kita hadirkan sang padang pasir yang berdandan tanpa menggunakan pasir dan minum kopi tanpa menggunakan gula pasir. Beliau biksu bukan dari Cina, beliau Lionel bukan dari Amerika, beliau bukan Shah Rukh Khan aca-aca dari India, tapi beliau adalah Habibullah, putra Abdullah buah Siti Aminah, yang lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dewan Hakim yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Sudah menjadi fakta dalam sejarah nasional bahwasannya kemerdekaan yang kita miliki kini direbut oleh para penjajah. Namun berkat para pejuang-pejuang muslim yang mampu merebutnya kembali, yang dipimpin dari berbagai kalangan seperti ustadz, kiai, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Dan sifat nasionalisme yang mereka berikan terhadap Indonesia ini, saudara-saudaraku, kini membuahkan hasil. Hasil apa? Hasil kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang kini kita rasakan. Oleh karena itu, izin pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berdasarkan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu takwila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika terdapat suatu perbedaan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih utama akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ayat ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman agar hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam. Bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Karena kita masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme dan memiliki harga diri yang tinggi. Bukan masyarakat yang seharga dengan sandal swallow yang mana ketika dibayar 10.000 langsung mau ini, mau itu, pilih ini, pilih itu. Tapi ketika dibayar, kita diinjak-injak saudara-saudaraku bagaikan sandal yang tidak berharga. Pergi ke sini, pergi ke situ, demi ini, demi itu. Dan kenapa dia bisa bingung, hidupnya bisa menjadi begini, dan mengapa hidupnya bisa menjadi begitu. Maka jika sudah terjadi seperti ini, akan banyak orang-orang demo ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Akan banyak dari antara kita yang awalnya saling kenal menjadi tak kenal. Akan banyak dari antara kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Maka oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, kita harus mempersatukan. Kita harus membangkitkan kesadaran. Kita harus bersatu bersama menguatkan negara kita. Karena apa? Kita sekarang sedang terjajah dan akan sengsara lama-kelamaan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jika sebuah negeri dibangun atas dasar syariat Islam dan syariat Islam ditegakkan di setiap lininnya, maka wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk membela peperangan di negeri tersebut. Namun saudara-saudaraku, jika negeri tersebut tidak dibangun atas dasar syariat Islam melainkan kekufuran, maka haram hukumnya untuk membela peperangan di negeri tersebut. Karena peperangan yang bukan di jalan Allah, Allah di jalan yang tauhid. Saudara-saudaraku yang berbahagia, secara tidak langsung kita sekarang sedang terjajah, walau bukan secara fisik melainkan secara ekonomi, intelektual, budaya, mengingkis peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Dan seperti inilah nanti tampak dari penderitaan. Maka jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan terhadap bangsa ini? Apa yang harus kita lakukan terhadap agama ini? Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku?
Sebagai jawabannya, mari kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10. Dewan Hakim yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Kata ikhwatun, menurut Profesor Muhammad Dr. Quraisy Shihab adalah persaudaraan yang terjalin sesama muslim itu adalah persaudaraan yang berganda. Yang pertama, dibangun atas dasar keturunan, dan yang kedua atas dasar keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'zuhu ba'zahu wa syabbaka asabi'ah. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Maka berdasarkan untayan tadi dapat saya mengambil kesimpulan bahwasannya dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, kita harus berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Yang artinya apa? Tidak ada perpecahan, tidak ada saling bermusuh-musuhan, tidak ada saling membeda-bedakan, namun saling mengisi kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bangsa kita dapat maju dan masyarakat kita dapat hidup makmur dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang nasionalisme dalam konsep Islam. Jalan-jalan ke pasar Cikpuan, jangan lupa membeli makanan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wallahu muwafiqila ahkamil tarik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta